Selamat datang di Kisah Lelaki, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan cermin tentang bagaimana ambisi bisa mengubah hati manusia. Malam ini, dengarkan baik-baik, sebuah kisah tentang kehormatan yang dijual demi kekuasaan, tentang cinta yang hancur oleh keserakahan, dan tentang tanah tak pernah lupa pada luka yang ditinggalkan manusia. Inilah sang perampas berjubah kehormatan. Sebelum kisah ini dimulai, dukung channel Kisah Lelaki dengan menekan tombol suka, tinggalkan komentar tentang pelajaran yang kamu rasakan, dan jangan lupa subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sekarang, tenangkan pikiranmu, tarik napas perlahan, dan dengarkan, karena setiap dosa selalu meninggalkan jejak. Nama yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha properti sukses, seorang dermawan di mata publik, namun lintah darat di mata mereka yang pernah terinjak. Ia lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Hidup keras membentuknya seperti baja, dan jalanan mengajarinya satu hal. Siapa yang paling cerdik? Dialah yang bertahan. Dari situlah, Bima belajar membaca celah, memutar hukum, dan membeli nurani. Ia menjalin kerjasama dengan notaris, maklar, dan pejabat kelurahan yang pandai menutup mata. Setiap transaksi adalah permainan halus antara tanda tangan dan kebohongan. Bima membeli tanah dari orang-orang tua buta huruf dengan harga yang bahkan tak cukup untuk membangun kembali gubuk mereka. Kadang ia menggeser patok batas, kadang menyuap petugas demi sertifikat baru atas namanya. Dan dari semua dosa yang ia tumpuk, satu menjadi puncak. Tanah milik Pak Johan Setiawan. Seorang pria tua sebatang kara yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan 15 tahun silam. Bima melihat celah, dan celah itu ia jadikan jalan. Ia memalsukan surat keterangan tanah, memalsukan saksi, dan dengan licin menembus dinding BPN. Sertifikat baru pun terbit atas nama dirinya. Pak Johan melawan. Dengan tubuh renta dan sertifikat asli di tangan, ia mendatangi kelurahan, berharap masih ada keadilan di dunia ini. Namun yang ia dapat hanyalah senyum dingin dan kalimat formal, "Maaf, Pak, sertifikat Anda tidak sah. Dibatasi usia, tak punya uang, dan tak lagi punya siapa-siapa, Pak Johan kalah." Ia terusir dari tanah yang ia rawat puluhan tahun, lalu meninggal tak lama kemudian. Warga sekitar diam. Sebagian takut, sebagian pura-pura tak tahu. Dan Bima, ia semakin kaya. Dalam dunia yang penuh kepalsuan ini, ia belajar satu hal. Uang mampu menghapus segala dosa hukum. Dengan uang, ia membeli rasa segan. Dengan uang, ia menutup mulut yang ingin bersuara. Dan dengan uang pula, ia mulai menapaki jalan menuju kekuasaan. Pelan tapi pasti, ia menjalin hubungan dengan politisi, memberi bantuan, menyokong dana. Simbiosis yang sempurna. Mereka butuh uang, Bima butuh perlindungan. Dan dari balik meja-meja pertemuan, Bima mengerti kebenaran yang pahit bahwa di negeri ini bukan kebenaran yang berkuasa, tetapi negosiasi. Dari tahun ke tahun, nama Bima semakin harum. Ia bukan lagi sekadar pengusaha properti, tetapi donatur besar dalam banyak kegiatan sosial, penyumbang tetap di masjid, dan tamu kehormatan di setiap acara pemerintah daerah. Ia tahu cara menukar citra dengan uang. Ia tahu cara menghapus noda masa lalu dengan sumbangan dan publikasi. Lalu datanglah masa pemilu. Partai besar menawarinya kursi. Kursi yang bukan sekadar tempat duduk, tetapi singgasana kehormatan yang ia dambakan seumur hidup. "Negeri ini butuh orang seperti Anda, Pak Bima," kata seorang pejabat partai dengan senyum licik. Dan di sanalah ia mulai mengenakan jubah baru. Jubah kehormatan yang menjadikan dosa masa lalu tampak seperti jasa sosial. Istrinya, Alia, seorang wanita lembut yang pernah menjadi dosen muda, percaya sepenuhnya pada citra suaminya. Ia tidak tahu apa yang Bima sembunyikan di balik ketenangan wajahnya. Ia hanya melihat pria pekerja keras yang setiap hari berangkat pagi, pulang malam, dan membawa pulang hasil yang berlimpah. Namun rumah megah yang mereka tempati, dengan lampu gantung kristal dan taman bunga terawat, menyimpan bayangan yang tak kasat mata. Ada bisikan dari masa lalu yang menuntut, ada roh kebenaran yang menunggu di depan gerbang, dan setiap kali malam tiba, Alia kerap terjaga, merasakan udara yang begitu dingin, seolah ada yang berdiri di ujung tempat tidur, menatapnya dalam diam. Bima mengira itu hanya mimpi, sekadar ilusi dari pikiran yang lelah. Tapi setiap langkahnya kini terasa berat. Setiap doa terdengar seperti sindiran. Ia menjadi anggota dewan, disambut tepuk tangan dan bunga-bunga ucapan selamat. Orang-orang berdesakan untuk bersalaman. Ia tersenyum gagah di depan kamera, sementara di balik dadanya ada detak yang bergetar, bukan karena bangga, melainkan karena takut kehilangan kendali atas kebohongan yang ia rawat.
Dan malam itu, saat pesta kemenangan telah usai, Alia mendengar sesuatu dari ruang tamu. Suara lembut seperti bisikan seorang tua. Tanah, tanahku. Alia tertegun. Lampu temaram menyoroti potret besar suaminya dengan setelan jas dan pin dewan di dada. Foto itu tampak bergetar perlahan, seolah hidup, seolah menatapnya kembali. Sejak malam itu, kedamaian di rumah Bima perlahan pudar. Alia mulai sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan samar dari arah taman belakang. Suara itu bukan jeritan, bukan pula tangisan, melainkan gumam panjang yang bergetar lirih, seperti seseorang yang berdoa dalam kesedihan tanpa akhir. Tanah, tanahku. Awalnya, Alia mengira itu suara angin. Tapi angin tak pernah memanggil dengan nada rindu. Dan malam demi malam, bisikan itu semakin jelas. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari bawah lantai marmer yang berkilau sempurna. Bima menolak mempercayainya. Ia menertawakan kekhawatiran istrinya, menganggap semua hanyalah efek kelelahan dan imajinasi. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang ikut terguncang setiap kali nama tanah disebut. Hidupnya berubah menjadi teater keheningan yang menegangkan. Saat makan malam, sendoknya tiba-tiba bergetar. Saat ia berpidato di depan konstituen, ada suara halus yang menyusup di sela-sela tepuk tangan. Kau rampas, milikku. Bima mulai sulit tidur. Ia sering memandangi langit-langit kamar, mendengar langkah-langkah halus menyusuri lantai, dan mencium bau tanah basah, padahal taman sudah lama disemen rapat. Sampai suatu malam, Alia terbangun karena mendengar pintu halaman berderit. Ia berjalan perlahan ke arah suara dan melihat suaminya berdiri di tengah taman, dengan mata kosong, tangan menggenggam tanah yang digali dari sudut halaman. Bima, suara Alia gemetar. Namun suaminya hanya bergumam lirih, seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Tenang, aku akan ganti, aku akan bayar, jangan ganggu aku. Alia menatapnya ngeri. Bima jatuh berlutut, menciumi tanah itu dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tanah yang dulunya milik Pak Johan, yang kini berdiri sebagai fondasi rumah megah mereka. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Suara langkah terdengar di koridor. Dan setiap kali Bima berdiri di depan cermin, bayangan dirinya tak lagi tersenyum. Ada sosok lain di belakangnya. Renta berdebu, menatapnya dengan mata yang tak mengenal ampun. Dalam rapat-rapat dewan, Bima mulai kehilangan fokus. Ia bicara ngawur, tersenyum sendiri, dan sekali waktu menatap meja rapat sambil berbisik pelan, seolah berbicara pada bayangan yang hanya ia lihat. Uang masih mengalir, kekuasaan masih di tangannya, tapi ketenangan, itu barang mewah yang tak lagi bisa ia beli. Hari-hari Bima tak lagi berjalan seperti dulu. Tubuhnya mulai melemah tanpa sebab. Setiap pagi, wajahnya tampak semakin pucat, mata sayunya menyimpan lelah yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Alia menatap suaminya dengan hati cemas. Ia sudah memanggil dokter, melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit terbaik. Namun hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan fisik. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya seolah sedang direnggut perlahan. Malam hari Bima sering menggigil hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Kadang ia terbangun sambil menjerit, menyebut nama seseorang yang tak dikenal Alia. Johan, lepaskan aku sudah bayar semuanya. Alia tersentak. Nama itu terasa asing, namun nadanya penuh ketakutan, seperti doa yang terlambat. Ia mulai mencari tahu. Dari tumpukan berkas lama di ruang kerja Bima, Alia menemukan dokumen tanah, surat jual beli, dan notulen rapat lama. Di salah satu map tertulis nama Johan Setiawan. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bayangan dosa suaminya terungkap. Sertifikat ganda, surat palsu. Dan di bagian bawah, tanda tangan yang jelas-jelas bukan milik orang tua Renta. Tangannya gemetar. Alia duduk terdiam lama, menatap kertas itu dengan mata yang perlahan berkaca. Kini ia mengerti, mengapa rumah ini terasa begitu dingin, mengapa setiap doa sebelum tidur seolah terpantul tanpa arah. Bima semakin parah, ia tak lagi bisa bekerja. Tubuhnya membiru di beberapa bagian seperti bekas pukulan, padahal tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Setiap kali azan berkumandang, Bima menutup telinga dan menunduk ketakutan. Matanya merah, bibirnya gemetar, dan ia akan berteriak, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Dia di sini, di bawah tanah, dia menatapku. Alia memeluknya sambil menangis. Namun pelukan itu terasa sia-sia, karena setiap malam suaminya seperti direnggut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pernah suatu dini hari, Alia mendengar langkah berat di halaman belakang. Saat ia menoleh dari jendela, ia melihat sosok suaminya berjalan pelan menuju taman tempat ia dulu menggali tanah itu. Langkahnya goyah.
Tangan kanannya menggenggam cangkul, dan dari bibirnya keluar gumaman lirih. Aku harus mengembalikan, aku harus mengembalikan. Alia menjerit memanggil namanya, namun suaranya tenggelam dalam angin malam. Bima mencangkul tanah itu dengan sisa tenaganya, dan tiba-tiba berhenti memandang sesuatu di dalam lubang. Wajahnya pucat seketika, mata membelalak ngeri, dan ia jatuh pingsan dengan tangan masih menggenggam segumpal tanah hitam. Saat Alia menolongnya, ia melihat sesuatu di dasar lubang itu. Sebuah papan kayu tua, patah dan basah oleh tanah, bertuliskan samar, tanah milik Johan Setiawan. Malam itu Alia sadar, rumah mereka berdiri di atas nisan. Sejak malam penemuan papan kayu itu, rumah Bima tak lagi sama. Udara di setiap ruangan terasa berat, seakan menyimpan ribuan napas yang belum selesai. Alia menutup jendela, menyalakan doa di setiap sudut, namun setiap bacaan suci hanya bergaung singkat, lalu menguap hilang ditelan kesunyian. Bima terbaring di kamar, tubuhnya makin kurus. Setiap malam ia berhalusinasi. Kadang tertawa lirih, kadang menjerit histeris, dan kadang berbicara seolah sedang bernegosiasi dengan seseorang yang tak tampak. Aku tidak bermaksud merampas, aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku hanya ingin dihormati. Suaranya serak, matanya memohon ampun pada udara kosong. Alia duduk di sisi ranjang, memegang tangannya yang dingin. Ia menangis, bukan hanya karena takut kehilangan suaminya, tetapi karena kini ia tahu lelaki yang ia cintai sedang dihukum oleh tangan tak terlihat, oleh dosa yang tak pernah disesalinya. Suatu malam, seorang ustadz tua datang atas saran tetangga. Ia berjalan perlahan menyusuri rumah itu, memandang setiap dinding seolah membaca kisah yang tersembunyi di balik bata dan semen. Ia berhenti di taman belakang, menunduk lama, lalu berkata lirih, "Tanah ini menolak, bukan rumah ini yang terkutuk, tapi hati yang mendirikannya." Alia menunduk, air matanya jatuh satu-satu di atas tanah yang lembab. Ustaz itu lalu memintanya mengadakan doa bersama, mengundang anak yatim, dan mengembalikan hak yang telah dirampas, meski pemiliknya telah tiada. Hari itu, Alia menjual sebagian perhiasan dan mobil mewah. Uang hasilnya ia sedekahkan atas nama Johan Setiawan. Ia berdoa lama di taman itu, menyebut satu nama dengan air mata yang tak henti mengalir. Namun malamnya Bima menggigil hebat. Tubuhnya melengkung, matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar bisikan lirih, seperti dua suara yang saling bertabrakan. Suara dirinya dan suara lain yang lebih dalam. Aku sudah bayar, tapi dia tidak mau pergi." Alia memeluknya erat. Suaminya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Alia, kalau aku pergi, jangan kubur aku di sini." Setelah kalimat itu, tubuhnya jatuh lemas. Hening menyelimuti kamar. Angin malam menembus celah jendela, membawa aroma tanah basah yang sama seperti malam pertama gangguan itu datang. Bima telah pergi. Namun saat tubuhnya hendak dibawa ke pemakaman keluarga, petugas penggali makam tiba-tiba menolak. Tanah di area itu tiba-tiba longsor sendiri. 2 kali digali, 2 kali runtuh. Hingga akhirnya Ustadz itu menatap Alia dan berkata pelan, biarkan dia kembali ke tempat ia mengambilnya. Mungkin hanya di sana, tanah akan tenang. Dan di bawah pohon mangga tua di halaman belakang, tempat ia dulu mencangkul di tengah malam, jenazah Bima akhirnya dikuburkan. Angin berhenti berputar, langit menjadi tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur tanpa mendengar bisikan apapun. Namun setiap kali hujan turun, aroma tanah basah itu selalu kembali. Dan di antara desirnya terdengar gumaman samar. Bukan marah, bukan dendam, melainkan pengampunan yang terlambat. Waktu berjalan perlahan setelah kepergian Bima. Rumah besar itu kini sunyi, tak lagi dipenuhi tawa tamu, tak ada lagi suara telepon bisnis, tak ada lagi aroma ambisi yang memenuhi ruang. Hanya Alia, dengan langkah yang tenang dan wajah yang teduh, menyusuri setiap sudut rumah yang kini terasa seperti makam kenangan. Setiap pagi, ia menyapu taman, menyiram bunga, dan menatap nisan kecil di bawah pohon mangga tua. Ia tak lagi menangis seperti dulu. Air matanya telah berubah menjadi doa, dan doa itu mengalir lembut. Bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk menerimanya. Suatu hari, ia memutuskan menjual rumah itu. Uang hasil penjualannya digunakan untuk membangun panti asuhan kecil di pinggiran kota, tempat anak-anak yatim belajar dan bermain, dengan halaman penuh bunga dan papan nama sederhana bertuliskan, Yayasan Tanah Pengampunan. Setiap malam, Alia duduk di serambi panti, mendengarkan tawa anak-anak, merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia temukan dalam kemewahan. Kadang, saat hujan turun, aroma tanah basah kembali menguar. Ia tersenyum, menatap langit yang mendung, dan berbisik pelan, "Tenanglah, Pi,
tanahmu kini menumbuhkan kasih. Ia tahu dosa manusia tak bisa sepenuhnya dihapus, tapi bisa ditebus dengan ketulusan. Ia belajar bahwa kehormatan sejati bukan dari jabatan atau harta, melainkan dari keberanian untuk mengakui salah dan kerendahan hati untuk memperbaikinya. Malam demi malam, Alia semakin damai. Ia menua dalam kesederhanaan, dikelilingi anak-anak yang memanggilnya bunda. Dan pada suatu subuh yang lembut, ketika azan berkumandang dari masjid kecil di seberang jalan, Alia terbangun dengan senyum di wajahnya. Tangannya terlipat rapi di dada, dan napasnya berhenti dalam keheningan yang suci. Orang-orang bilang, ketika jenazahnya dikuburkan di samping panti asuhan itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang sama. Tapi kali ini bukan tanah kemarahan, melainkan tanah kedamaian. Dan di antara desau angin pagi, seolah terdengar dua suara berbaur menjadi satu. Suara seorang wanita dan suara seorang pria. Lirih, damai, dan penuh penyesalan yang telah diterima. Tanah telah memaafkan. Langit pun ikut tenang. Dan dosa yang dulu menjelma kutukan, kini berubah menjadi pelajaran, bahwa kehormatan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa dalam kita mampu bersujud.